Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Pertama dan utama kita pastikan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa atas karunia sehingga kita dapat bersilaturahmi secara virtual. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Yang kami hormati Ustaz Mulyana, kemudian Ustaz Sufi dan semua Ustaz yang peserta pertemuan virtual ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara Suaranya. evaluasi program kerja Korfil tahun 2001. Adapun untuk memulai acara, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acaranya setelah pembukaan, kemudian tilawah oleh Ustaz Amirullah, kemudian arahan Ketua Umum Korfil, kemudian arahan dari Ustaz Mulyana, dan kemudian paparan evaluasi program kerja oleh Ustaz Karnadi, sekaligus membahas mengenai rencana pelatihan Faroid, dan selanjutnya persiapan penerbitan buletin nomor 8, dan selanjutnya tanggapan dari masing-masing peserta rapat. Untuk itu pembukaan telah kita mulai, dan selanjutnya kami silakan Ustaz Amirullah untuk menyampaikan tilawahnya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Huwa alladhi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum usunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar walaula kataballahu alaihimul jalaa azabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Amir yang telah menyampaikan tilawahnya. Semoga yang membaca dan yang mendengar semoga rahmat dari Allah SWT.
Amin ya rabbal alamin. Amin. Arahan dari atau Ketua Umum Korsil, kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Ustadz Milian. Karena waktunya cukup. Kurang jelas Pak Margono, anunya kurang dekat kayaknya, kurang dekat ke mic itu. Ya, Volumenya digedein. kurang didekatin. Selanjutnya Nah, arahan dari Ketua Umum, Ustadz Sufi, silakan. Tafadhol. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu lagi pengongalnya. Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini terlaksana pertemuan melalui online yang seminggu lalu sempat tertunda karena masalah teknis. Ini pun tadi juga adalah masalah teknis sedikit, meskipun Pak Amir sudah mempersiapkan kemarin-kemarin itu ya. Yang namanya teknologi ada saja kadang-kadang kendalanya. Kita maklumi. Tapi kita bersyukur dengan adanya sarana ini kita bisa bertatap muka meskipun dari jarak jauh. Seperti kita ketahui bahwa Korsil ini sudah umurnya sudah cukup lama ya, 4-5 tahunan gitu ya. Nah, cuman saya selaku ketua pengurus dan teman-teman pengurus lainnya, terus terang saja sudah melaksanakan beberapa kegiatan sebelum pandemi ya. Kemudian sempat tertahan selama pandemi ini sehingga kegiatan-kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Hanya ada beberapa yang kita laksanakan bersama-sama dengan Bapak Mulyana dan Pak Muid yang menyelenggarakan pertemuan secara virtual, artinya dalam rangka menyambut kemarin tahun baru dan beberapa pengajian sebelumnya. Insya Allah ini rencana ini akan kita laksanakan ya. Mungkin kita sebulan sekali atau seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu, giliran untuk melakukan pemberian materi ya. Ya memang seperti yang kita laksanakan sebelum pandemi ya. Itu pun juga tidak mudah itu ya, sudah kita jadwal, masjidnya udah tempat dakwanya udah siapkan, tapi tempat ya itu aja gitu ya. Saya, Pak Margono, Pak Rani dan beberapa teman lagi gitu ya. Jadi memang untuk mengajak yang baik itu bisa didengar ya. Kita semua ini adalah dai pengajak kan. Kita semua ini kan dai pengajak ya, pengajak. Tapi saya yakin bahwa masing-masing diri kita itu meningkatkan diri ya. Dalam masa-masa pandemi ini banyak hal yang kita lakukan ya. Misalnya dengan dalami ilmu ya, baik melalui yang resmi maupun yang tidak resmi, itu banyak sekali ilmu yang bisa kita gali. Jadi untuk itu peningkatan diri masing-masing kita perlu kita pertahankan. Baik. Kemudian untuk rangka yang akan datang ini saya mencoba untuk meminta kepada teman-teman pengurus, terutama dari bidang dakwah, untuk melakukan evaluasi yang selama ini belum kita laksanakan dan kita coba untuk laksanakan dengan cara yang mungkin seperti ini atau nanti pada saat pandemi sudah nggak ada lagi, nanti bisa, maksudnya sudah dibuka lampu hijau gitu ya, sudah level 1 ya, itu kita bisa melaksanakan dengan baik. Ataupun dengan cara apa nanti bisa dikemukakan oleh bapak-bapak sekalian. Ya. Saya harapkan di dalam pertemuan ini bisa memberikan masukan-masukan kepada pengurus ya, apa yang bisa kita laksanakan dalam kondisi yang seperti ini ya. Itu saja pendahuluan dari saya.
Mudah-mudahan ini memberikan jalan untuk pertemuan yang akan datang. Mungkin Pak Margono kita bisa melaksanakan mengevaluasi 2 bulan sekali apa 3 bulan sekali melalui cara ini. Jadi kita tetap ada komunikasi. Meskipun saya dengan Pak Fani itu sering komunikasi dengan Pak Amir, dengan Pak Margono, Pak Abdul Karim komunikasi, tapi dalam hal lain, dalam hal meningkatkan diri dalam belajar. Gitu. Baik. Untuk itu terima kasih kepada Pak Margono yang sudah mengatur semuanya ini. Ya. Dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Margono untuk melanjutkan acara ini. Ya. Terus nanti diteruskan dengan yang lain-lainnya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ustadz Mulyana yang mau menghadiri pertemuan virtual ini. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Subdi selaku Ketua Umum dan memberikan arahan-arahan untuk kegiatan yang bisa dilaksanakan sama pandemi, dan untuk lebih memantapkan kami mohon arahan pada Ustadz Mulyana yang alhamdulillah bisa hadir, berkenan hadir pada ini. Ya, terima kasih. Tafadhol. Baik, saya ya. Ya, Ustaz. Suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, para bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun melalui online ini. Semoga ini merupakan salah satu wasilah terjaganya komunikasi dan kelanjutannya program-program yang sudah disusun oleh UNI ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas undangannya di grup. Saya mohon maaf, di grup memang tidak banyak komen, hanya sekedar banyak memantau saja. Mungkin arahan dari saya ya, entah pribadi atau mungkin mewakili teman-teman para guru di Majelis Dai Paguyuban Ikhlas, beberapa hal yang mungkin bisa sampaikan. Yang pertama, adanya forum ini adalah merupakan salah satu wasilah bagaimana kita setelah menjadi alumni kursus Mubalik ini, kita tetap adanya hal-hal yang berkesinambungan, karena meski batas, tetapi inti dari kursus Mubalik itu adalah kita thalabul ilmi. Nah, untuk memperluas thalabul ilmi ini, nah ini saya mengharapkan forum ini merupakan salah satu wasilah untuk menjadikan tempat kita saling berbagi ilmu. Karena bagaimanapun teman-teman alumni ini kan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga kalau kita lihat di grup itu postingan teman-teman juga berbeda-beda. Nah, yang kedua, mungkin pengurus berikan semacam arahan-arahan di dalam grup terkait postingan grup misalkan. Kemudian konten-konten yang diposting di grup, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, gitu kan. Yang lebih kepada grup itu bukan sekedar curhatan-curhatan yang
tidak bermanfaat, tetapi bagaimana grup itu isinya bermanfaat. Misalkan kalau mau misalkan adakah dibuat tim, misalkan ada semacam informasi harian tentang ilmu, misalkan satu hari satu ayat, satu hari satu hadis, gitu kan. Jadi pengurus silakan misalkan membagi semua teman-teman untuk bagi tugas misalkan. Semuanya misalkan pekan depan, hari besok siapa hadis, cari satu hadis, hadisnya kemudian disampaikan di grup. Ya disampaikan gitu aja, atau Quran dengan komentarnya, tafsirnya atau apa, yang sederhana aja. Atau copy paste dari mana, isinya ilmu. Jadi konten-konten seperti itu saya pikir perlu diarahkan dan perlu diatur. Jadi supaya grup itu terarah, bukan sekedar postingan yang tidak bermanfaat. Kemudian selanjutnya, karena di grup ini tidak semuanya aktif, yang perlu dijalin adalah bagaimana komunikasi pengurus kepada setiap personal alumni yang ada di grup ini khususnya, itu mungkin ada komunikasi intens, terutama pihak Wapri WA gitu. Jadi ada say hello-nya gitu. Jadi jangan kita biarkan teman-teman yang nggak pernah aktif, yang nggak pernah muncul, yang nggak pernah komen, itu juga jangan sampai kita biarkan begitu saja. Gitu. Jadi tetap ada semacam maintenance bagaimana dari pengurus itu ada say hello ya. Aktif di mana nih? Bagaimana kabarnya? Kalau ada respon, alhamdulillah. Kalau enggak, minimal kita sudah menjaga silaturahim kita. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya terkait program-program yang dicanangkan oleh Porsil, saya selalu mendukung apapun program itu. Termasuk kemarin kan ada teman, ada usulan tentang faraid, tentang apa. Itu ditampung saja, walaupun memang kalau kita mau mengumpulkan semua, itu memang susah. Tapi minimal ada teman-teman yang punya giroh di situ bisa ikut. Kemudian juga jangan berkecil hati kalau memang yang datang ya itu lagi. Karena memang sepertinya tabiat itu belum bisa hilang. Tetapi tugas kita itu yang seperti para nabi, ya kan? Nabi Nuh itu kan dakwah siang malam, pengikutnya cuma berapa gelintir gitu kan. Waktu dakwahnya sekian ratus tahun, hampir 1000 tahun, berapa orang yang ikut gitu kan. Nah, jadi pelajaran daripada itu kita terus saja bergerak gitu kan. Jadi kita harus bergerak karena kebaikan itu kembali kepada kita gitu. Jadi kalau pengurus bikin program gitu, nggak usah berkecil hati. Mau yang hadir 5, mau yang hadir 7, mau yang hadir berapapun, jalan aja gitu. Jangan sampai karena nggak datang, yang datang cuma dikit, cuma 7, cuma 6, nggak usah bikin lagi. Bikin aja gitu kan. Bikin aja. Jadi cuman mungkin perlu evaluasi yang lebih bagus itu kan supaya lebih menarik. Bisa juga kalau di manajemennya Ustaz Ahmad Yani kan, manajemen itu kan, bagaimana kalau kita bikin program itu komunikasi dengan anggota kita. Jadi jangan hanya pengurus yang bikin, tetapi bagaimana program itu diambil dari bawah. Teman-teman ini maunya apa? Kayak misalkan kemarin ada yang usul faraid, berarti itu kan ada masukan. Itu bisa aja pengurus bikin semacam list gitu kan, sebulan sekali apa setengah tahun sekali. Program bulan depan yang teman-teman usulkan apa nih kira-kira. Nah, kalau ada usulan baru nanti dirapatkannya oleh pengurus, baru diputuskan. Terus disampaikan, terus dibuat program. Kalau masalah nanti programnya jalan seperti apa, lakukan aja. Gitu. Karena yang menjadi beban kita itu berdakwah itu menyampaikan. Mau orangnya 1, mau 2, mau berapa, itu bukan urusan kita. Karena hidayah itu Allah yang mengatur gitu. Nah, mungkin pesan yang terakhir dari saya, ya tetap semangat, kemudian tetap jaga kesehatan, tetap lakukan program-program kebaikan,
karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita, dan tetap jaga komunikasi dengan teman-teman dan juga kepada kami sebagai mungkin yang pernah mewadahi teman-teman khusus balik gitu kan. Hal-hal yang mungkin bisa kami diskusikan dengan kami, silakan diskusikan. Ada yang mungkin bisa kami perlu kasih masukan, silakan sampaikan. Dan kalau di grup ada hal yang memang kurang baik, mohon juga sebagai pengurus dari alumni ikut saling mengarahkan agar tetap kondisi kondusif. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Mulyana. Banyak yang bisa kita terima masukan-masukan kemudian untuk bisa ditindaklanjuti. Karena itu bagaimana menindaklanjutannya, kita dengarkan evaluasi program kerja yang akan disampaikan oleh Ustadz Karnasi. Mohon tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kami bersyukur pada Allah Rabbul Alamin bahwasanya pada hari ini niat untuk bersama-sama bertemu lewat virtual bisa terwujud berkat media komunikasi yang dilaksanakan oleh Pak Amirullah. Sementara kita semuanya ini berharap bahwasanya pada minggu kemarin bisa dilaksanakan, tapi baru kali ini bisa dilaksanakan. Kemudian semoga selanjutnya salawat dan salam selalu tercurah dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya maupun pada para pengikut termasuk kita yang insya Allah akan berjumpa di Yaumil Mahsyar. Bapak-bapak sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Margono, bahwasanya dari bidang dakwah beberapa kegiatan memang dari mulai 2017 sampai yang kemarin itu alhamdulillah masih bisa berjalan. Artinya program-program yang dilaksanakan, yang terakhir adalah kegiatan yang diselenggarakan di rumah makan Haji Rawi. Gitu. Namun demikian di tahun 2020 sama sekali hampir kita tidak bisa laksanakan kecuali melalui virtual yang diselenggarakan oleh Pak Haji Margono dengan meningkatkan semacam pencerahan. Nah, kemudian sekarang ini di tahun 2021 tentunya diharapkan bisa berjalan. Ada beberapa masukan dari Ketua Umum Pak Supi bahwasanya ada kegiatan yang barangkali nantinya ini bisa kita selenggarakan baik lewat virtual atau juga lewat tatap muka insya Allah. Nah, jadi kalau melihat beberapa program yang sudah dijalankan waktu itu, bahwasanya program 2018, 19, 20, 21 hampir sama ininya, hanya saja beberapa kegiatan yang ada yang tidak dapat terlaksana. Nah, kalau dievaluasi misalnya di kegiatan 2019 atau 2020 diklat motivasi, alhamdulillah sudah kita laksanakan di Haji Robi begitu. Kemudian kajian Islam kontemporer juga sudah kita laksanakan begitu. Nah, ada yang ketiga adalah diskusi studi Islam. Nah, ini diskusi kita hanya melalui virtual beberapa waktu yang diselenggarakan oleh Pak Margono begitu dengan dukungan dari Pak Ibu Fitri. Nah, yang keempat adalah daurah Al-Quran yang sampai sekarang ini dari mulai sejak dicanangkan, diprogramkan belum pernah dapat terlaksana.
yang insya Allah akan barangkali nanti ke depan kita bisa laksanakan. Nah, kemudian di tahun 2021 ini ada usulan untuk menyelenggarakan diklat Paroid begitu, yang insya Allah pada bulan November barangkali akan kita laksanakan secara tatap muka apabila pandemi ini sudah turun menjadi level kedua. Nah, selanjutnya ada usulan juga dari Ketua Umum bahwasannya menyelenggarakan dakwah lewat Zoom. Artinya bahwa setiap teman-teman itu diberi kesempatan untuk memberikan semacam kultum begitu lewat virtual. Nah, hanya saja diharapkan banyak teman-teman yang bisa ikut serta hadir di dalam virtual ini. Rencananya apabila nanti disetujui begitu diusulkan untuk dakwah lewat Zoom ini adalah setiap 2 minggu sekali, minggu kedua dan minggu keempat. Tetapi memang risikonya adalah kita akan menyelenggarakan lewat Zoom yang jadi hostnya mungkin ada teman-teman yang sudah menguasai masalah teknologi Zoom ini bisa minta bantuannya dalam rangka kegiatan kita. Itu adalah kegiatan program yang internal. Nah, selanjutnya ada program yang eksternal begitu yang juga sudah lama dilaksanakan, diprogramkan tetapi belum terlaksana. Antara lain bekerja sama dengan BKM yang terdata. Nah, ini waktu itu ada usulan gimana kalau diselenggarakan ke tiap wilayah begitu. Tetapi agak sulit menurut saya untuk melaksanakan kegiatan ini karena kita kalau memang sudah tertata sih mungkin saja misalnya ada yang menyelenggarakan kegiatan di Jakarta Barat atau di Jakarta Utara begitu. Cuman yang agak sulitnya adalah masalah transportasi bisa datang ke sana. Yang kedua, bekerja sama dengan bidang humas untuk penempatan kader. Ini pun belum dapat dilaksanakan untuk penyelenggaraan kegiatan kerjasama untuk penempatan kader. Artinya bahwa barangkali setiap teman-teman yang di masjid itu yang sudah terdaftar di alumni begitu bisa menjadi kader di masjidnya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga adalah pendataan Ustadz dan Ustadzah. Ini sudah dilakukan oleh Pak Haji Margono, inventarisasi Ustadz dan Ustadzah yang menjadi alumni dari MDPI. Nah, kemudian yang keempat adalah studi banding dakwah. Ini kalau ini mungkin kita harus ke masjid-masjid begitu atau beberapa masjid yang sudah diprogramkan untuk kita melakukan dakwah. Selanjutnya yang kelima adalah ziarah atau kunjungan ke tokoh-tokoh agama. Nah, ini sudah dilaksanakan baru sekali saja, yaitu kunjungan dari teman-teman alumni MDPI kepada Bapak Haji Ahmad Yani sebagai guru kita sudah laksana. Cuman untuk yang waktu itu akan ke Pak Ustadz Sarwat, ke Ustadz Edin Samsudin itu belum terlaksana. Sehingga dalam program 2021 ini kita akan mencoba untuk menyelenggarakan dalam waktu dekat ini adalah pertama meningkatkan kualitas pengetahuan mengenai hukum Paroid. Itu insya Allah akan kita selenggarakan di bulan November. Kemudian selanjutnya penyelenggaraan dakwah lewat Zoom yang rencananya akan diselenggarakan 2 kali dalam 1 bulan, minggu kedua dan minggu keempat. Nah, kemudian beberapa program yang agak sulit untuk dilaksanakan barangkali atau belum bisa dilaksanakan adalah daurah Al-Quran. Itu sejak diprogramkan pada tahun 2018 belum sampai hari ini belum dilaksanakan. Nah, sementara kalau program Paroid dan dakwah insya Allah itu kalau memang nanti disetujui bersama akan kita laksanakan.
Nah, berkaitan dengan kegiatan itu, kegiatan yang kita laksanakan ini, untuk program kegiatan lainnya yang belum dilaksanakan itu kita akan coba di tahun depan atau mungkin juga di tahun ini kalau memang ada sisa waktu yang beberapa bulan. Tetapi barangkali ini merupakan program ke depan yang bekerja sama dengan DKM yang terdata, bekerja sama dengan bidang humas untuk pengembangan kader, pendataan ustadz, studi banding, dan ziarah kunjungan. Nah, ziarah kunjungan ini kalau memang dalam tahun 2022 saya memprogramkan, insya Allah nanti bersama-sama dengan Pak Haji Karim itu untuk mencoba mendatangi atau beraudiensi sementara itu kepada misalnya Pak Din Samsudin atau Pak Quraish Shihab atau Pak Ahmad Tarwat gitu yang bisa kita lakukan. Nah, hanya saja selanjutnya apabila penyelenggaraan Paroid ini akan dilaksanakan pada bulan November secara tatap muka, saya mencoba menghitung atau menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dananya, karena dananya kalau ini harus ditanggung bersama begitu. Dan mudah-mudahan dana ini bisa teman-teman yang mau ikut berpartisipasi danaan. Kalau melihat jumlahnya, misalnya di dalam kegiatan Paroid nanti begitu untuk biaya makan di warungnya Pak Haji Rowi gitu untuk 40 orang, ya mungkin biayanya kurang lebih sekitar 1 juta. Kemudian untuk narasumber, untuk spanduk, untuk honorarium marbot dan sebagainya begitu, itu diperkirakan satu kegiatan sekitar 3.500.000. Sementara kas kita sepertinya pemasukannya kurang begitu, Jadi kalau melihat kalau diselenggarakan di tatap muka, maka mengeluarkan biaya sebesar 3.500.000. Kalau virtual, nah memang virtual agak ya mungkin sedikit biayanya kalau misalnya nyewa Zoom begini itu. Cuman yang menjadi partisipasi teman-teman, apakah bisa terjaring teman-teman, paling seperti tadi Pak Haji Mulyana bilang bahwasanya yang datang itu aja begitu kan, seperti tidak bertambah, padahal kita mengharapkan bahwa teman-teman yang sudah terdaftar yang didata oleh Pak Haji Margono itu bisa tertarik dengan kegiatan kita ini. Nah, itu menumbuhkan rasa ketertarikan, menumbuhkan rasa dia ingin bergabung, itu yang nampaknya masih sulit. Apakah memang perlu kita undang, kemudian kita mau memberikan pelajaran psikologi untuk bagaimana untuk orang senang dengan pengajian, dengan menambah ilmu dan sebagainya begitu. Kira-kira ini Pak yang bisa sementara ini disampaikan, nanti barangkali Pak Haji barangkali akan menambahkan atau begitu. Jadi sementara yang saya sampaikan adalah evaluasi dan kegiatan yang akan kita laksanakan. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ustaz Kanaji selaku penanggung jawab kegiatan dakwah yang selama ini sudah diprogramkan ya. Kemudian karena ada pandemi, dengan kajian dari MDPI, lanjutkan ya dengan kultum, dan yang terakhir mengenai pelatihan Paroid tadi sudah akan ditindaklanjuti. Dengan teknisnya nanti akan sharing untuk pembiayaan. Saya akan melaporkan ya mengenai persiapan penerbitan buletin Portil nomor 8. Sebagaimana
salah satu kegiatan Korsel itu adalah bidang humas. Ini dari nomor pertama sampai yang sekarang sudah 8 kali terbit, ya. Jadi rencana nanti bulan Oktober ini akan terbit buletin nomor 8. Nah, ini kami menindaklanjuti, saya menanyakan mengenai penekanan dari Ustadz Ahmayani yang disampaikan tulis, apa yang tulis disampaikan. Dan makanya kami selalu redaksi ya selalu meminta bagaimana masing-masing ustadz yang untuk menulis mengirim artikel ke bulletin itu. Nah, jadi khusus untuk nomor 8 ini sesuai arahan ketua itu kita akan tutup tanggal 15. Tanggal 15 itu 15 kemarin akan saya tutup istilahnya pengiriman artikel, kemudian buat naskahnya ya, naskah bulletin, kemudian saya cetak. Ini untuk nomor 8 baru ada berapa? 3 ya. Jadi isinya rencananya notulen talkshow kemarin, jadi notulen talkshow, kemudian alhamdulillah tulisan dari Ustadz Karnati tadi sudah ada, kemudian Ustadz dari Ustazah Tri Handayani juga sedang ngirim. Sebentar lagi Ustadz kemudian dari Hidayati akan membahas mengenai sejarah hijrah di antara isinya itu. Ya, kemudian kami menunggu tulisan dari Ustadz Ahmad yang dia juga berjanji akan menulis, kemudian Ustadz Warno, kemudian Ustadz Zulkifli juga akan berusaha. Mungkin kalau siapa lagi mau masukkan kiriman tulisan bisa kami tunggu ya, kami compile kemudian kami terbitkan nanti untuk nomor 8. Jadi itu mengenai rencana penerbitan bulletin Korsel ke-8. Kemudian ada masalah sedikit mengenai pembiayaan ya. Kalau berdasarkan yang sudah ya, kita mencetak 80 eksemplar itu dengan satu buku, satu bulletin ya. Satu bulletin ini ya sekitar 10.000. Jadi ada 800.000. Kemudian ada sumbangan, ada total infak dari masing-masing anggota. Waktu bulletin nomor 7 sudah tertutup ya, 800.000. Tetapi untuk bulletin nomor 8 masih ada sisa ya. Saldo kas itu ada 100.000. Kalau biayanya pencetakan ini 80 X itu 10.800.000, kemudian biaya pengiriman itu sekitar singkat saja Pak Margono. Ya. Ya. Jadi masih ada kurang 100.000. Jadi apa? Saldo 100.000. Jadi masih kurang banyak. Nah ini untuk pembiayaan untuk penerbitan bulletin. Jadi untuk itu kami menunggu siapa yang akan segera mengirim artikel untuk kami compile menjadi naskah untuk nomor 8. Kemudian persiapan bulletin nomor 8 ya. Selanjutnya tanggapan ya, tanggapan dari peserta rapat. Ya, untuk itu silakan kita mulai dari Ustadz Mohsin Rani dan yang selanjutnya siapa yang mau memberikan tanggapan, kami memberikan waktu untuk mulai acara yang keempat adalah tanggapan peserta. Siapa yang mau bicara dulu, monggo. Silakan Pak Mohsin. Pak. Silakan. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, suaranya jelas dan Ya, Pak. jelas ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam serta salawat marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang langka ini, kenapa saya bilang yang langka ini, kita jarang kebetulan untuk Zoom ini. Alhamdulillah kita bisa tetap kita bertemu meskipun cuma baru sampai di tingkat Zoom. Insya Allah kita akan tingkatkan untuk pertemuan tatap muka kalau kondisi sudah memungkinkan. Jadi saya teringat bahwa isi dakwah kita adalah memang untuk menyampaikan apa yang sudah kita dapat, menyampaikan Ada orangnya, Ji. apa yang sudah kita pelajari, meskipun banyak kendala yang mungkin masing-masing kita memiliki keterbatasan ilmu sehingga masih canggung untuk mengajak, menyampaikan maupun untuk memberikan satu tausiah yang memiliki satu Bapak bilang kemungkinan untuk mengajak dengan yang lebih baik. Karena menurut saya, insya Allah sih, kalau kita mengikuti sholat Jumat itu, nggak apa-apa itu biarin, jangan selatan. mungkin kita sering itu ikut sholat Jumat, kita mendengarkan khatib itu. Insya Allah sih, apakah yang kata Ustadz Ahmad yang disampaikan, kalau begitu aja saya juga bisa, seperti itu. Dan banyak sekali itu ya. Jadi, bisa didengar ini? Bisa. Jadi Ustadz lagi dengan istilah seperti itu, kita juga sebetulnya malu gitu. Malu dalam arti kita sudah banyak memiliki kemampuan untuk menyampaikan, tapi kita belum mampu untuk menyampaikannya. Ya saya mungkin kendalanya itu tadi, belum berani, atau kalau saya memang ada satu masalah dengan karena sering bolak-balik ke kamar mandi, jadi saya susah untuk anunya. Makanya saya sudah diminta untuk menggantikan Ustaz Ahmad Yani itu 2 kali. Mungkin Putus, Pak. Kok nggak ada suaranya? Nggak jelas sih. Hilang Pak Rani. Putus. Ada gangguan internet atau Gangguan internet. Ustaz, kendala yang saya ini. Tapi kalau Ustaz Ahmad Yani itu jawabnya gampang. Ya kalau mau ke kamar mandi dulu, dia itu putus. Pakai apa? Coba, mudah-mudahan jelas. Sekarang jelas? Ya, jelas. Ustaz, jelas sekarang? Ya. Sekarang jelas. Ustaz?
Jelas? Lama keluar. Ya. Sekarang jelas, Ustaz? Ya, Jelas, Ustaz. jelas, Mas. Ya. Jadi saya memang punya masalah dengan kalau itu beser, jadi saya malu sebetulnya untuk tidak turut serta untuk katakan untuk melaksanakan apa yang sudah kita dapat itu ilmunya. Karena itu tadi saya ada keterbatasan, memang nggak bisa ditahan saya kalau sudah kepengen buang air kecil. Dan saya juga mungkin semua yang pernah belajar ini, apakah yang disampaikan Ustadz Yani itu memang benar. Kalau ilmu kita itu ibarat teko itu, kalau teko itu diisi penuh, diisi terus, lama-lama tumpah dia kalau nggak dituang di gelas. Jadi maksud saya, kita sudah banyak membaca, kita sudah banyak belajar, kita sudah banyak menyimpan ilmu-ilmu kita, tapi tidak pernah disampaikan. Akhirnya yang ada kita jadi lupa, ya kan? Karena kepenuhan akhirnya lupa kita apa yang mau disampaikan. Nah, itu yang repot tuh. Makanya saya coba terus belajar, dan kadang-kadang juga belajar sama Ustadz Supiono tuh dalam hal bahasa Arab yang masih jauh dari cerdas pinter. Tetapi itu saya akan coba terus untuk memperbaiki dan belajar terus. Kemudian saya juga bisa kepengen menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Mungkin kalau kita, itu tadi, kebanyakan yang kita baca, kebanyakan yang kita simpan, kalau mau disampaikan lama-lama tumpah, sayang. Tetapi di dalam evaluasi saya di dalam perjalanan MDPI ini, ada sesuatu yang saya tidak mengerti gitu. Saya tidak mengerti kenapa kok bisa, menurut saya, apa tidak nyambung, apa kurang nyambung, apa bagaimana ini. Kita sudah mempunyai wadah cukup bagus. Kemarin waktu kita masih bisa praktek di At-Taqwa, sudah senang banget itu. Tetapi tetap aja ya, hanya itu aja yang Jadi kenapa gitu? Padahal kita masih memiliki banyak kesempatan untuk bertukar pikiran, bagaimana cara mengembangkan ilmu yang kita peroleh itu sama-sama gitu. Apakah dalam bentuk kajian rutin, apakah dalam silaturahim rutin, untuk kita bisa menyampaikan apa yang mau kita sampaikan, apa kekurangannya di mana gitu. Kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Kenapa? Tapi ada hal yang terpenting adalah bahwa silaturahim ini penting. Kenapa saya anggap penting? Karena itu tadi, kita katakan ada satu hadis itu yang mengatakan bahwa kalau kita ingin, sabda Rasulullah itu, panjangkan umurnya, tambah rezekinya itu, bangun faliyasil rahimah, kita harus sambungkan tali silaturahim. Tapi kalau itu tidak cukup, kita bentuk satu ikatan ini, satu silaturahim ini tidak cukup, maka pertanyaan saya, kenapa gitu? Apakah dalam kepengurusan ini ada yang salah atau ada yang luput dari pantauan kita, sehingga orang menjadi malas gitu. Orang tidak tergugah dengan adanya silaturahim ini. Padahal kita bentuk silaturahim ini, forsil ini adalah untuk menampung aspirasi dari sahabat-sahabat kita yang belajar dai di paguyuban ikhlas ini, untuk bisa mengembangkan ilmunya, saling sharing, saling tukar pikiran, saling mengingatkan, dan saling apa yang kurang gitu dalam penyampaikan. Mungkin
banyak sekali mungkin yang harus dibenahi. Kalau di dalam pengurus sendiri saya yakin cukup solid lah. Kita semua asal tatap muka yang keluar wajahnya ini aja soalnya kan. Jadi saya hafal betul ini. Ya Allah, sampai kadang-kadang saya terus terang aja Ustaz, saya malu kalau ada pengajian itu yang ngadain paguyuban ikhlas itu, malu gitu rasanya. Ya Allah, kok ini lagi, emang nggak bosen kalau kata dia begitu kan. Iya. Ya Allah, ya Robbi. Nah, itu dia, makanya apa yang kurang pas nih? Apa garamnya yang kurang pas? Apa micinnya yang kurang banyak? Apa bagaimana ini? Iya. Atau ya saya banyak atau mungkin ada yang saling ketersinggungan, bersinggungan dalam hal kita mungkin di medsos suka, atau mungkin dia hanya tidak pernah membaca yang di grup kita ini, sehingga dia selalu mengabaikan aja gitu. Karena apa? Minimal menurut saya, kalau dia membaca ada apa sih berita ini di Porsil ini, minimal pasti akan menyambut gitu. Dengan menyambut itu kan kita udah senang. Oh ya, ini sebenarnya mau ada acara apa nih? Kan kalau ada seperti itu kan pasti itu akan nyambung gitu. Tapi ini mungkin dibaca enggak, menyampaikan pendapat juga enggak. Akhirnya, nah grupnya jadi yang diisi itu tadi, ada yang waduh share terus, yang aduh saya kadang-kadang suka pusing itu. Apa ini yang seperti ini masuk terus gitu. Tapi nanti kalau kita komentarin, nanti malah jauh gitu kan, nggak dikomentarin. Nggak bagus, karena ini kan forum silaturahim ini kan harusnya diisi dengan itu tadi, seperti Ustadz Mulyana katakan, mungkin ada satu hari satu hadis atau satu ayat kita sampaikan, itu bagus sekali tuh. Perlu kita kaji bersama mungkin malam ini. Mudah-mudahan kita bisa ada kemajuan yang berkesinambungan di dalam kita bersilaturahim ini, supaya kita tetap terjalin hubungan yang erat. Kita tidak tahu nantinya, kan kita semua pasti ingin apa yang ilmu yang kita dapat itu untuk disampaikan kembali. Ya, seperti mungkin contoh ya kan banyak seperti Ustadz Sub itu ilmunya sudah banyak akhirnya disampaikan dan bermanfaat. Kalau saya mungkin masih di tingkat di keluarga gitu kan, masih baru ngajarin ngaji sama anak sama istri, ya itu dulu kita sampaikan. Jadi itu kira-kira ilmu yang kita dapat kalau kita sampaikan dulu kepada keluarga kita, keluar itu lebih bagus. Tapi insya Allah menurut saya, kalau secara mendadak kita lagi di masjid, khotib nggak datang, insya Allah kita semua siap jadi ganti gitu. Kalau badalnya di sana nggak ada, kan seperti itu. Jadi jangan sampai mau sholat Jumat jadi batal, itu kan padahal ada. Atau mungkin pas kita diminta untuk jadi imam, padahal kita sudah belajar banyak, belajar ngaji, belajar ini sudah tajwid, sudah semua, tiba-tiba kita tidak mau untuk maju ke depan. Itu kata Ustadz siapa itu yang dibilang itu orang sombong itu, udah punya ilmu, sudah semua mencukupi, tapi nggak mau. Akhirnya apa? Membiarkan orang yang tidak memiliki ilmu untuk menjadi imam kita. Akhirnya berantakan semuanya. Nah, kan kira-kira begitu. Jadi mudah-mudahan ini sharing saya ini, mudah-mudahan bisa untuk meningkatkan keinginan kita semua untuk belajar. Insya Allah satu saat, insya Allah diperlukan manakala keadaan bukan terkepepet, bukan, tapi insya Allah sih bisa gitu untuk menyampaikan dakwah kita dan sampai bisa diterima oleh yang mendengarkan. Nah, mengenai program-program kita, program-program yang Pak Ustadz karena disampaikan, itu mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan rencana, meskipun kendala terus ada di kita, ada di ini kebetulan situasi aja terkendala. Tapi insya Allah kalau menurut
hemat saya kalau untuk pendanaan biasanya kalau untuk gotong royong semua masih semangat, insya Allah bisa berjalan. Karena yang sudah-sudah juga seperti itu. Dan ini ada program baru yang sedengar ada untuk program Faraid. Saya juga setuju saja, kita dukung. Karena ini adalah bagus, karena ilmu ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Dan saya juga sudah belajar tentang Faraid. Katanya itulah nanti itu ilmu yang akan, maksudnya akan bukan dihapus tapi sudah dilupakan. Kalau sudah dilupakan itu artinya terhapus dengan sendirinya karena orang-orang Islam sendiri tidak mau mempergunakan hukum waris yang terdapat di dalam Al-Quran, akhirnya mengambil jalan tengah, yaitu hukum kompilasi, hukum barat. Ada lagi yang banyak kita dengar itu hukum adat, akhirnya malah lebih kuat ketimbang hukum Islam itu sendiri. Artinya itu tadi suatu saat Faraid ini adalah di dalam Al-Quran yang akan dilupakan dan terhapus. Maksudnya terhapus itu terhapus dengan sendirinya karena kita tidak mau memakainya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Apalagi sekarang itu kan sudah banyak wacana yang kalau dulu itu sepikul segendongan kalau di dalam hukum Islam itu kan 1/2. Tapi sekarang dalam kompilasi bisa saja terjadi 1-1 kan, laki satu, perempuan 1 atau 2 sama-sama 2. Itu kebanyakan yang sekarang terjadi. Saya mendukung saja, tapi untuk tatap muka kita lihat situasinya apakah memungkinkan atau tidak. Karena saya 1 tahun menggeluti ilmu Faraid ini juga masih kurang paham. Kurang paham, bukan kurang paham apa, kurang paham dalam hitungan. Dalam hitungan kalau sudah pecahan-pecahan itu saya sulit sekali untuk 2/3, 1/4, 1/6, 1/8 itu menurut saya. Tapi kalau yang pas matematiknya udah canggih mah itu nggak ada masalah. Jadi seperti itu, saya mendukung program apapun yang akan disampaikan oleh MDP ini, karena semua adalah untuk meningkatkan kemampuan kita untuk belajar, mengetahui bahwa ilmu itu banyak yang wajib kita serap. Saya itu, dan juga untuk untuk buletin yang ini, saya sudah menyampaikan sama Ustadz Sufi. Saya lagi mikir nih, kalau saya nulis puisi terus, saya khawatir. Khawatir itu bukan apa-apa, Ustadz. Saya sudah mencoba. Saya khawatir apa yang saya buat itu saya tidak amalkan, itu yang bahaya buat saya. Makanya saya lagi dulu memikirkan itu. Terus saya sudah banyak membuat puisi-puisi, tapi saya masih menahan. Ya Allah ya Rabbi. Iya ya, tentu kalau kita coba baca di surat apa itu, Fussilat ya, ayat 2 ayat 3 itu kan, itu saya khawatir sendiri gitu, karena kita ingin menyampaikan suatu gagasan yang ada di pikiran kita, ada di image kita, tapi saya khawatir jadi bumerang buat saya sendiri gitu. Jadi makanya saya mungkin Ustaz Pak Margono, barangkali ada yang mau bergantian atau giliran, silakan siapa yang ingin mengisi disampaikan kepada Ustadz yang lain agar kita bisa saling mengisi gitu. Karena saya perhatiin di buletin itu yang isinya tuh hanya itu juga. Jadi khawatir apa ini memang pikiran saya. Emang ini cuma monopoli orang-orang ini aja, Pak Ustadz-ustadznya yang lain nggak ada. Tapi kan sudah pernah ditawarkan juga tidak pernah ada yang mau. Tapi coba lagi, barangkali mungkin Ustadz Abdul Karim juga bisa mengisi, atau Ustadz Nugroho bisa mengisi itu untuk silahkan supaya ada variasinya, biar jangan tiap buletin terbit pasti yang di depan tulisan saya duluan itu kan. Jadi saya rasa seperti itu, Ustaz, untuk meningkatkan kualitas kita masing-masing. Coba biar semuanya
dikasih kesempatan untuk menulis biar sama-sama. Yang belum ini saya Ustaz Abdul Karim nih belum pernah ngisi nih. Hah? Sudah ditawar-tawarin. Kenapa? Sudah ditawar-tawarin untuk ngisi, tapi ya. Apa masih malu apa bagaimana Ustaz? Saya juga bingung tuh. Jadi saya mungkin ya itu. Tapi secara keseluruhan dengan program yang sudah dicanangkan oleh bidang dakwah ini, sebenarnya kita itu enjoy aja dari dulu itu, dari zaman dulu itu senang-senang aja. Tapi itu tadi pertanyaannya, apa Ustaz Supi kurang bumbunya Ustaz? Apa micinnya kurang atau gimana ini? Banyak micin Ustaz. Iya, jadi aduh, masa semakin lesu aja. Iya. Jadi perlu pengurus baru ini kayaknya. Iya, tapi malah tambah Lempong. Nggak bergerak sama sekali ntar nih. Iya, itu saya khawatir lagi tuh. Tapi ya sudahlah. Yang penting yang perlu digarisbawahi, kita tetap semangat meskipun terkendala oleh beberapa faktor pandemi ini. Mudah-mudahan kita silaturahim kita tetap jalan meskipun di virtual, tetapi saya senang karena Pak Ustadz Kalali juga sering mengingatkan, sering ada tulisannya. Saya suka membaca dan kalau ada yang ini saya bisa tambahkan, kalau ada yang insya Allah kita bisa saling koreksi dan juga kita saling memahami bahwa pentingnya silaturahim ini selalu dijaga. Karena hanya itu yang bisa kita berkomunikasi dengan baik, kita senang dengarnya, kita bisa bertukar kata, bisa sampaikan apa yang ingin disampaikan, kita sampaikan. Saya terima kasih juga Ustaz Supi yang telah banyak membantu nih belajar saya, meskipun saya kepengen pinter kayak Ustaz Supi tapi belum nyampe ke sana. Insya Allah. Insya Allah dan mudah-mudahan bisa sampai ke sana. Insya Allah. Amin. Saya itu aja. Saya juga terima kasih ini semuanya. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap sehat, tetap istiqomah dan juga tetap mengedepankan silaturahim, tetap terjaga. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mohon karena waktu singkat-singkat gitu. Silakan Pak Margono terusin. Silakan Ustaz Karim dulu. Ustaz Abdul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wala amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipanjangkan umur sehingga pada malam ini kita masih bisa bertatap muka melalui virtual. Sejak pandemi berlangsung bulan Maret 2020, baru kali ini terlaksana. Pertemuan. Iya, salam dan salam tersampaikan kepada Muhammad SAW. Tanggapan saya yang pertama, semoga acara Faraid, kalau dibaca di medsos WA kita, banyak tanggapan dari peserta. Semoga nanti pada saat kita laksanakan, kalau tidak salah di bulan November, banyak peserta yang hadir. Semoga ya. Amin. Jadi, jangan sampai komentar banyak di WA, tapi yang hadirnya cuma hanya sedikit sekali ya.
Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga diberikan kesadaran yang tinggi kepada para jamaah untuk mengikuti acara Faraid. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara Daurah Al-Quran yang belum terlaksana. Semoga juga kita berharap dapat dilaksanakan secara tatap muka. Mungkin nanti ini tuh saya mau ngisi insya Allah satu ayat penerjemahan ya, yang seperti saya lakukan tuh Pak. Jadi satu ayat itu kan daurah juga itu kan. Ya. Soalnya kita mungkin ya seminggu sekali 2 ayat dengan penerjemahan dan penerjemahan secara bahasa itu seperti yang saya lakukan tuh. Itu barangkali. Ya, boleh. Mungkin. Iya. Terus acara apa yang belum terlaksanakan ya? Oh, yang dakwah yang 2 minggu sekali ya tadi? Iya, 2 minggu sekali. Yang virtual ya? Ya, siap full time nggak? Ya. Nanti bisa dibuatkan jadwal sama Ustadz Margono. Siapa gitu ya? Walaupun tidak lama ya, mungkin hanya sekitar 10 menit ya. Seperti di masjid lah dulu ya. 5 menit lah. 5 menit. Iya. 6 menit ya, atau 7 menit, kultum ya 7 menit ya. Ya. 10 menit. Selanjutnya ya kita berharap semoga setelah COVID hilang dari Indonesia, kita berharap bisa tatap muka kembali dan semoga program-program dakwah yang telah dicanangkan bisa terlaksana sebaik mungkin. Harap juga pesertanya nih tambah banyak mudah-mudahan ya. Biar tambah semangat ya, Rani ya. Ya. Kadang-kadang merasa bosan dengan dia nih. Mohon maaf gitu ya, kadang dia lagi yang datang gitu. Kalau saya masih ini Ustaz Rani, tiap hari Senin sama Rabu ikut pengajian sama Ustaz Sufi, alhamdulillah. Ya syukur. Pagi-pagi itu saya paksakan walaupun banyak godaan-godaan. Iya, bagus. Ya, alhamdulillah sih ada nambah-nambah ilmu juga tuh ya. Hadirnya itu yang utama, Pak. Sama ilmu juga ilmu Ustaz. Ya, dan saya juga berharap untuk diri saya sendiri bisa berkembang ya berikutnya ya. Amin. Dalam menyampaikan dakwah bisa terlaksana ya. Kadang-kadang rasa minder, rasa takut, rasa gugup itu yang masih agak susah dihilangkan ya. Walaupun sudah beberapa kali saya melaksanakan di At-Taqwa sama di masjid apa Ustaz Sufi yang di Al-Barokah. Al-Barokah saya udah sering latihan ya, kurang lebih ada 4-5 kali saya di sama Ustaz Margono juga ya. Insya Allah kita mau ke sana lagi nih. Insya Allah. Insya Allah Ya, mau ke sana lagi nanti. Kadang-kadang kalau tampil di tempat lain, Ustaz suka masih rasa-rasa susah ngomongnya itu ya. Terus agak berat gitu loh. Nggak tahu kenapa ya. Insya Allah berjalannya ilmu nanti. Kurang paham. Ya. Kata orang mestinya kalau sudah lebih dari 3 kali sih mestinya sudah lancar. Kata orang gitu. Sudah lancar. Ya, saya berharap mohon doanya dari teman-teman sekalian aja. Semoga kita semua dimudahkan ya. Amin. Menyampaikan dakwah yang kita sampaikan lancar, diberikan kekuatan ketabahan hati juga ya. Amin. Ya, cukup ya. Cukup sebentar itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masih ada waktu 15 menit ya. Apa Ustaz Amir dulu mau bicara dulu, baru Ustaz Nugroho nanti. Kasih kesempatan Pak Nugroho, Pak Haji Nugroho. Ya, semoga Pak Nugroho. Baik, Pak. Alumni. Assalamualaikum. Satu angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan semua, saya bisa bergabung di grup ini. Saya tuh seangkatan dengan Pak Amiruddin Pak, waktu itu. Angkatan di PDI yang 14. Ya. Jadi ini programnya baik sekali Pak. Hanya saya tadi kepikirannya itu untuk bisa mengumpulkan orang itu, kalau kita perhatikan ada perkumpulan keluarga Pak, kayak arisan keluarga atau apa-apa yang sifatnya ada beban tanggung jawab yang ada di situ, biasanya orang cenderung datang gitu. Pikiran saya sekedar masukan, barangkali kalau kita buatkan semacam bentuk-bentuk seperti itu, sehingga pertemuan-pertemuan berkala itu bisa berjalan gitu. Di kami itu ada perkumpulan kematian, jadi tiap pesertanya itu punya iuran, memberikan iuran. Nanti kalau ada kejadian kematian, ada sumbangan. Tapi tiap kali pertemuan itu kita selalu mengumpulkan uang gitu, sehingga mereka pada datang. Karena ada uang konsumsinya juga, ada dana yang ditahan untuk kematian dan lain-lain. Nah, ada tanggung jawab yang terbebani sehingga mereka mau datang untuk bertemu. Nah, di tempat pertemuan itulah nanti kita isi dengan adanya tausiah dan lain-lain yang secara berkala bergantian ke rumah-rumah daripada anggota yang ada gitu. Ini hanya saran saja, barangkali nanti kita punya bentuk lain supaya pertemuan-pertemuan itu bisa berjalan dengan secara terus-menerus gitu ya. Kalau lewat kalau tidak ada beban yang mengikat, biasanya orang nggak mau datang. Tapi kalau ada beban yang mengikat, ditentukan bulan ini di rumah kamu, bulan ini di rumah kamu, dan lain-lain, juga ada sesuatu yang di sana, misalnya ada dana-dana yang kita kumpulkan meskipun nggak banyak, berupa dana kematian dan lain-lain, atau bentuknya apalah yang kira-kira bisa ada beban di sana, kemungkinan banyak orang yang akan hadir karena bakal ketempatan dan bakal juga dia ada beban yang ada padanya begitu Pak Ustadz. Sekedar masukan untuk ke depan. Lalu mengenai Paroid Pak, perlu juga saya sampaikan, ini alhamdulillah saya ini sekarang posisinya memberikan pengajaran di beberapa masjid Pak Ustadz. Jadi semuanya tatap muka Pak Ustadz, tatap muka dengan semua teman-teman yang belajar gitu. Dan alhamdulillah pun ya kita nggak repot-repot dengan ketakutan dengan masalah corona gitu. Dan alhamdulillah pun nggak ada apa-apa sebetulnya kan gitu. Intinya kalau kita menolong agama Allah, insya Allah Allah akan menolong kita dalam segala hal. Amin. Jadi nanti kalau kita misalnya ingin segera melaksanakan Paroid, ya insya Allah nggak ada apa-apa dan jalan saja Pak. Insya Allah semuanya berjalan dengan baik kok gitu. Jadi nggak usah khawatir dengan hal-hal yang mungkin membayangi kita, takut dengan corona dan lain-lain, jalankan saja. Dan di masjid tempat saya itu semua umumnya sudah rapat, kaki sudah bertemu, sholat sudah rapat semua gitu, nggak ada masalah dengan masalah-masalah yang masker dan lain-lain gitu Pak. Dari kami itu aja Pak, pendek Pak, mudah-mudahan silaturahmi ini berjalan lancar dan semuanya dapat mendapat kebaikan dari situ. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Nugroho, satu angkatan yang pakar juga. Sekarang Pak Amir silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Supiono, guru kita yang selalu eksis mungkin sampai sekarang, dan saya pun bisa duduk di sini berkat beliau sudah bertahun-tahun mungkin Ustaz, dari 2017 ya Ustaz ya, sampai sekarang nih masih nempel terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, yang saya hormati juga Bapak Haji Margono, Pak Haji Karnadi, Pak Haji Musin, Pak Haji Nugroho, dan Pak Haji Abdul Karim. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua
Amin. Sehingga di suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi di acara-acara yang akan kita laksanakan. Sedikit saja mungkin dari saya, izin karena ini saya paling muda nih Pak Ustadz. Paling muda, cuman saya melihat di lingkungan kita sendiri, paling tidak kita tidak bisa melihat di luar dari lingkungan kita. Tapi kita dilihat dari lingkungan kita sendiri, dari sisi pengetahuan yang dibilang orang Islam itu Indonesia paling banyak. Indonesia Islamnya paling banyak gitu ya. Tapi pada kenyataannya di setiap masjid pada saat azan itu dikumandangkan, orang masih banyak berkeliaran gitu Pak. Dan hanya sedikit yang datang ke masjid. Nah ini yang Ya Mas, repot. Mas. Assalamualaikum. Yang ini yang repot di kita. Nah yang perlu saya sampaikan mungkin pada kesempatan ini ya, di antara kita mungkin di antara saudara-saudara terdekat kita paling tidak memberikan pengetahuan tentang untuk meningkatkan ilmu agama ya Pak Ustadz ya. Karena di dalam beribadah ini tentu saja ada kiat-kiatnya yang harus kita laksanakan, yaitu menuntut ilmu dan tidak pernah berhenti gitu ya Ustaz ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya di setiap ada yang mengajak ngaji ikut, ada yang mengajak ngaji ikut, Zoom ikut, mau tatap muka ikut, saat rapat ini acaranya. Terkadang mau diajak Ustadz ngaji, aduh ini ada apa kebentur waktunya. Bukan lain, alhamdulillah. Ya cuman saya sedia ya Ustadz, ada banyak mendengar dari Ustadz kondang itu yang ternama gitu. Jadi ketika sholat berjamaah ada satu masjid termasuk di tempat saya nih Ustadz, satu masjid itu penuh di dalam. Begitu salam tinggal 2 saf. Jadi ya mungkin kita dianjurkan sebelum imam pergi itu mungkin kita tetap harus bersama imam gitu Ustaz. Setelah selesai doa barulah kita sama-sama keluar dari masjid bersama imamnya gitu ya Ustaz. Agar mendapatkan ya pahalanya gitu ya Ustaz ya, pahala ibadah sholat. Ini kebanyakan kita sekarang habis sholat kabur gitu aja, udah belum salam udah lantas jalan. Iya, jadi seolah-olah kita sekarang udah tua menjadi anak kecil lagi gitu Ustaz. Jadi sholatnya pengen cepat-cepat. Ya termasuk mungkin terkadang saya banyak memperhatikan gitu Ustaz. Imam-imam sekarang dan para khotib juga ya masih begitu-begitu aja gitu. Jadi ya nggak ada, sepertinya nggak mau meningkatkan kualitasnya gitu Ustaz. Ya di sisi bacaan Al-Qur'an. Ya mungkin di sisi baca muqaddimahnya bagus. Terus nanti kalau sudah dia membaca ayat Al-Qur'an di sholatnya kurang bagus. Ya itu yang masih nggak ada perubahan gitu Ustaz. Ya saya bingung aja gitu, bertanya aja gitu dalam pribadi diri sendiri gitu Ustaz. Ya tapi saya mengambil contoh dari orang-orang itu, ya semoga saya bisa merubah diri saya mungkin ya agar lebih baik gitu Ustaz. Ya alhamdulillah bisa dituntun oleh Ustadz kita Bapak Haji Supiano
yang sampai sekarang ya kita sama-sama belajar nih Pak Ustadz. Sama-sama belajar udah berapa kali seminggu nih belajar. Nggak berhenti cuman alhamdulillah masih belum ngerti. Sama dong. Belum mengerti masalah lain itu. Ya, untuk bahasa Arabnya belum masih belum nangkap. Ya, tapi itu sebagian. Orang Arabnya aja susah itu belajar. Sebagian udah ngerti. Ya mungkin itu aja dari saya yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terakhir ini sudah nggak ada peserta lagi ya. Nanti saya ini Pak Margono saya ulas ya keseluruhannya. Kurang dekat Pak Ustadz Margono, kurang dekat mic-nya itu, jadi suaranya nggak kedengeran. Jauh ya. Jauhan. Kesimpulan Ustadz ada tanggapan menyeluruh gitu ya? Ya, bagus suatu tuh. Ada kesimpulan. Baik. Barangkali mohon maaf Pak Haji, kalau boleh sedikit 1 menit atau 2 menit sebelum Pak Haji kasih ini ulasan untuk yang terakhir. Ya. Jadi tadi terima kasih kesempatan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk sementara di dalam program 2020 insya Allah akan kita laksanakan 2 kegiatan. Yang pertama itu adalah kegiatan kultum barangkali yang 2 minggu sekali. Terus yang kedua adalah insya Allah bulan November kita selenggarakan di klub Paroid. Nah kemudian saya baru punya rencana, mungkin bisa dijadikan program kalau memang nanti sampai ada kesempatan bahwasanya kita akan pandemi sudah selesai begitu atau paling tidak sudah menurun, saya ingin menyelenggarakan lagi seperti yang diselenggarakan di tempat Pak Rowi waktu itu dengan judul wawasan ilmu para dai dalam menghadapi tantangan masyarakat di era milenial. Jadi tadi yang Pak Amirullah katakan, nah saya ingin mencoba untuk create begitu satu diklat, yaitu meningkatkan wawasan ilmu para dai dalam menghadapi tantangan masyarakat di era milenial. Kalau ini dalam program yang bidang dakwah itu akan dilaksanakannya pada bulan November 2022. Nah, sementara di bulan Mei kalau memang nanti disetujui, yang akan disampaikan adalah mengenai pengetahuan tentang apakah semua agama itu benar. Ya, seperti yang dimunculkan oleh Pak Dudung Abdullah, Panglima Kostrad, itu kan jadi polemik. Nah, gitu. Tapi kalau memang ini nanti diangkat, barangkali untuk menambah wawasan kita semua, saya di bulan Mei insya Allah akan kita munculkan semacam diklat atau forum pertemuan mengenai dengan judul apakah semua agama itu benar. Terima kasih Pak Subi dan Pak Margono. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz Subi ya sekarang ya. Baik. Ulasan ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih atas semua tanggapan tadi, mulai dari Pak Mulyana, Pak Rani. Cuman pas Pak Orani tadi ada telepon Pak dari luar. Wah, jadi nggak kedengeran. Harus saya ketik baru ketemu. Maaf, inilah teknologi. Baik, jadi untuk yang gini, saya evaluasi susunan pengurus kita ini sebetulnya sudah bagus ya. Artinya orang-orangnya yang kita pilih dulu itu sudah bisa kita harapkan gitu ya. Tapi in fact bahwa selama ke tahun 2 tahun ini itu sampai dengan tahun 2020 sampai 21 ini
ada beberapa teman yang mungkin nanti kita perlu tanyakan apa masih bisa atau enggak, ya. Dan kita masukkan teman-teman yang baru yang mungkin bisa lebih menggiatkan gitu ya. Tapi dengan bijaksana juga ya kita bijaksana. Jadi kita nanti mau mengolah sedikit lagi mengenai kepengurusan untuk tahun 22 nanti ya, 21. Yang pertama, yang kedua mengenai WA. Ini saya mohon nanti siapa ya. Jadi kalau saya sendiri sekarang terus terang aja saya banyak kegiatan. Jadi mungkin nanti kita bagi aja ya, Pak Margo. Kita ganti, maksudnya gini, kita awasin ya siapa yang mengawasin ini. Jadi mungkin nanti mau diganti katanya. Tapi sebetulnya gini loh ya. WA-nya. Wawasan kalau menurut saya kita ini perlu banyak wawasan. Misalnya contoh dalam masalah G30S ya. Kita harus tahu itu ya, latar belakang dan sebagainya itu. Harus tahu itu. Jadi sebagai dai harus paham itu. Ini kan sumbernya kan banyak-banyak. Ada orang yang punya informasi di-share-kan. Saya kemarin ada saya share-kan supaya kita cukup gembleng gitu ya. Artinya demikian juga yang lain-lainnya gitu. Memang dalam hal ini sekali lagi mungkin ada yang memandang itu beberapa hal nggak perlu, tapi mungkin orang lain memandang itu perlu. Jadi ini tidak mudah juga untuk memilah-milah. Yang penting tidak seperti dulu ya Pak Rani ya, ngomongnya waduh, wah itu nggak keruan itu sampai saya itu tuh. Itu kalau seperti itu sudah disemprit lah ya. Tapi kalau masih kiranya nggak begitu ini ya susah untuk menentukan itu ya. Jadi yang penting sebenarnya menambah wawasan kita dari berbagai sudut. Gitu. Jadi kita tidak hanya masalah-masalah yang berkaitan dengan kan dakwah itu kan masalah hal yang menyeluruh. Jadi apapun harus kita paham. Jadi nanti tapi tetap aja hal-hal yang mungkin melenceng atau yang jauh ya kita butuhkan. Iya. Cuman kalau untuk nge-share itu yang saya kepengen tuh, kalau kita mau nge-share sesuatu itu sebaiknya dibaca dulu. Karena kalau kita tidak baca tiba-tiba langsung di-share melihat judul itu yang nggak Ya, betul. bagus. Karena pernah saya suka tanyakan itu maksudnya apa? Tidak bisa jawab. Artinya apa? Mereka hanya share aja, tidak tahu maksudnya. Salah satu contoh aja maunya ada yang ada orang meninggal umpamanya. Begitu ada yang lainnya baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk aja doanya, dia tidak baca lagi, itu aja langsung di-share ulang lagi. Artinya apa? Mereka tidak mengetahui apa maksudnya gitu. Jadi kalau ditanyakan mereka nggak mengerti, pasti kelimpungan. Maksud saya silakan aja kalau mau nge-share apaan aja yang diperlukan menurut dia baik. Dan itu ya harus dibaca, manakala kita pertanyakan itu maksudnya apa, kita pun bisa jawab seperti itu, Ustaz. Ya. Jadi gini ya, artinya kita yang hadir saat ini, saya minta untuk ikut ngawasi semua ya. Jadi jangan ya. Mungkin dalam hal-hal yang mungkin Bapak ragu, gitu, mungkin bisa kontak saya. Bagaimana caranya? Tapi yang penting bahwa kita tetap aja menegurkan dengan cara yang baik ya. Ya. Baik. Kemudian mengenai program Pak Karnadi ya, saya yang bagian dakwah siapa aja sekarang Pak Karnadi? Sekarang ini Bapak dibantu siapa? Sama Pak Karim Pak, ada Pak Karim dalam daftar itu. Oh Pak Karim ada ya? Terus ada 2 lagi kalau nggak salah, cuma saya lupa namanya. Tapi kalau nggak salah waktu yang terakhir sekali Pak Ketua sampaikan bahwa saya dibantu oleh beberapa orang. Nah itu jadi kalau nggak salah ada 4 kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Ya. Kita lihat. Mungkin nanti ini kan mudah-mudahan ada tenaga baru si Pak Amir ini kita masukkan ya. Jadi membantu Pak Karnadi ya. Mungkin nanti Pak Nugroho juga Pak ikut membantu kita ya di dalam kepengurusan yang akan datang gitu. Baik. Dan kemudian program-program yang tidak realistis Pak ya. Memang ada contohnya saja ya, misalnya ya kita mengkoleksi itu dakwah dai itu.
Itu nggak mudah loh. Ya. Nggak mudah. Kita mau mengunjungi orang yang itu tokoh-tokoh itu juga siapa lo itu ya atau bagaimana itu. Makanya yang program yang realistis saja. Memang saya tahu itu program dari itu Bu Tri dulu ya. Tapi nanti yang realistis saja gitu yang bisa kita laksanakan. Kalau kita misalnya tidak kita laksanakan ya udah ya sementara kita sisihkan yang bisa kita laksanakan. Kemudian yang mengenai ini kultum itu ya. Kultum itu kita mulai aja nanti pertengahan ini ya. Biar aja saya mulai dulu. Nanti tolong Pak Margono susun lagi, ditawarkan ya, ya. Mungkin yang hadir ini diacarakan dulu lah. Saya Pak Wani, Pak Karnadi, paling ya 5 menit lah ya, karena atau sekitar 7 menit lah, 7 menit beneran gitu ya. Jadi tidak apa melalui audio, apa melalui seperti ini ya. Mungkin Pak Amirullah bisa, Pak Amirullah ya. Pak Amirullah bisa ya. Mana orangnya nih? Ya, insya Allah coba ini diprogram. Bisa. Bisa ya. Nah, mengenai Faraid ini bisa kemarin sudah kita omong-omong sebelumnya kita akan laksanakan insya Allah pada bulan-bulan November itu ya. Nah ini tolong nanti siapa yang saya dengan Pak Margono atau Pak Amir ya kalau ada waktu ke tempatnya Pak siapa tuh? Pak Rawi. Haji Rawi. Cuman saya lewat sering jam-jam 10-11 itu Pak, warungnya tutup gitu. Kalau saya kan sering lewat situ ya, mau mampir loh kok tutup gitu. Atau mungkin nanti kita ke rumahnya. Kalau ke rumahnya itu mungkin hari Jumat itu. Dia kan pengurus masjid, dari Jumat sekalian Jumatan di situ baru ketemu. Gitu. Baik. Kemudian tentunya masing-masing diri kita mau tetap meningkatkan diri kita ya. Jadi di masa pandemi ini justru kesempatan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas kita. Itu saja ya mengenai Pak Margono mengenai buletin itu segera aja kita itu kan ya. Kalau sementara ini Pak Rani belum punya inspirasi. Memang saya tahu kalau sudah saya tulis. Kalau saya pernah juga dulu jadi puitis dulu itu kalau belum plek gitu enggak belum ada itu susah itu gitu. Tapi kalau udah ketemu mungkin 2 menit jadi itu betul nggak Pak Rani? Iya. Ustaz Margono mau tanya Ustaz. Ya. Udah pernah dimuat nggak yang cinta dan syafaat itu Ustaz? Aduh. Belum, saya ingat ya. Hah? Kali aja dulu semua. Coba nanti kita coba dilihat ya. Iya. Kalau belum nanti saya kirim itu ulang tulisan saya lama itu. Nah, ya udah itu aja. Ya kayaknya belum kayaknya. Belum ya. Kalau Pak Rani, kalau misalnya takut untuk tidak melaksanakan di akhirnya itu semoga Allah menguatkan diri kita untuk bisa melaksanakan. Ya. Baik, itu saya kira dari saya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa disusun baik oleh Pak Margono ataupun Pak ini. Pak Amir membantu Pak Amirullah ya, dan Pak Nugroho membantu Pak Karnadi Pak ya. Sebelum nanti dibakukan itu ya. Baik. Baik, terima kasih itu. Saya kembalikan ke Pak Margono. Ya, sebelum Pak Margono, itu kebetulan puisi saya buat itu tahun 2018, kayaknya belum masuk tuh. Belum. Kirim aja Ustaz. Ya, oke ya. Nanti saya cinta jadi syafaat. Iya, itu dia cinta dan syafaat kebetulan kan kemarin itu kan anunya Surat Tabaruk untuk hijrah itu. Ya. Jadi saya tulis ini kebetulan pas ini kalau atau mau saya bacakan sebentar. Ya. Memang ada udah. Sudah ada sudah saya tulis. Sudah disiapin.
Coba, mau saya bacakan dulu sebentar ya, Ustaz. Ya, silakan. Saya sebentar, kalau belum ini saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta dan syafaat. Ya Rasul, kekasihku, kupanggul cintamu ke seluruh pelosok negeri ini. Kutaburkan di hutan, di kampung-kampung, di desa-desa, juga di kota-kota. Wabadikan cintamu dengan berselawat kepadamu. Ya Rasul, teladanku, yang telah membacakan ayat-ayat ilahi Rabbi, menyucikan hati dari keburukan akhlak, serta kotoran jiwa, mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya terang Islami, mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa-apa yang belum kami ketahui. Ya Rasul, dambaanku, Engkau adalah nikmat yang penuh berkah, rahmat seluruh alam, dambaan semua umat dalam menuju ampunan. Ya Rasul, syafaatku, di hari tiada naungan selain naungan Allahu Rabbi yang maha kekal abadi. Engkau adalah penolong ketika perkara telah diputuskan sebagai janji yang benar dari Allah yang tidak pernah ingkar janji. Atas izinnya, syafaatmu ku nanti melekat rahmat karena taat pada Allah dan Rasulnya yang aku cintai. Nah itu seperti itu. Alhamdulillah. Bagus. Itu dia tuh. Kayaknya sih belum. Setelah saya muat itu. Belum ada ya, betul. Silakan diambil kesimpulan dan kita tutup ini mungkin udah jam 10. Iya. Silakan. Udah lobetnya nih HP-nya. Iya, saya juga lagi sambil dicas ini. Jadi terima kasih. Sebagai kesimpulan tadi sebetulnya sudah disampaikan ya. Jadi saya hanya ingatkan aja objek dakwah kita. Yang pertama orang kafir, dan yang kedua Muslim yang belum taat, yang ketiga Muslim yang belum istiqomah. Nah ini jadi objek dakwah itu ketiga bagian itulah. Ini kuliah pertama dari guru besar kita. Nah, kemudian kegiatan tahun 2021 tadi sudah ditegaskan, kita akan melaksanakan pelatihan Faroid ya. Tadi tahun bulan November kita cari pendekatan dengan Pak Haji Robi, kemudian kita tempatnya kalau bisa di Haji Robi nanti. Kemudian dengan anggaran tadi Pak Karnadi sudah nanti bisa kita koreksi anggarannya itu, insya Allah tidak sampai sebegitu. Kemudian yang selanjutnya kultum nanti akan saya buat dulu ya, minggu kedua dan keempat ya. Jadi minggu ini Bapak susun di apa? Nanti saya susun. Umum kan November, Oktober dua kali, November dua kali. Kemudian saya usulkan kalau untuk kultum karena masih terbatas, kita pakai media Google Meet. Google Meet itu masing-masing diinstal dari Play Store, kemudian dapat jalur untuk undang lebih enak itu Google Meet. Kalau pakai Zoom ini terlalu bias, harusnya jumlahnya besar. Kalau Google Meet itu hanya beberapa orang atau 10-15 masih bisa itu. Jadi kemarin kesalahannya waktu saya buat itu karena saya pakai kode yang lama. Kode yang lama itu saya nggak bisa kepakai lagi. Jadi kode yang baru itu Bapak buka istilahnya itu Vidcon ya. Konferensi itu kasih jalur mengundang teman. Kalau mengundang teman, lainnya tadi dikirim ke teman, ya kemudian teman pencet itu masuk. Ya, tapi kendalanya itu kalau seperti itu, Bitkom itu harus punya email yang masing-masing mau buka itu nggak bisa. Kalau nggak ada email nggak bisa buka. Ya, itu kalau harus dijadwal memang harus tahu emailnya. Tapi kalau rapat instan itu kayak kemarin Ustaz. Jadi saya ngundang Ustaz, Ustaz pencet. Jadi namanya ada rapat instan di
Dalam gini aja, gimana nanti Bapak bandingkan aja ya, Pak Pargono sama Pak Amir, merundingkan mana yang paling aplikatif lah ya. Itu masalah-masalah teknis saja. Nanti sebelum acara hari hanya kita coba lagi gitu Pak Margono. Ya, jadi demikian karena waktu sudah meningkat lebih 15 menit, maka kami tutup pertemuan ini ya dengan bacaan doa Pak Nugroho doa. Oh, Pak Nugroho. Pak Nugroho sudah nggak ada? Ada masih. Ada, Mas. Baik Bapak dan rekan sekalian, mari kita bersama-sama berdoa dengan harapan pertemuan kita ini memberikan kebaikan kepada kita semua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dikembalikan. Terima kasih Bapak Nugroho yang telah doa untuk menutup pertemuan ini, dan kepada para Ustaz Siti, Ustaz Musrani, Ustaz Karim, dan Ustaz Nugroho, serta khususnya Ustaz Amir, dan terima kasih sudah sampaikan surah atas kehadiran, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih banyak semuanya. Ustadz Karim, Ustadz Nugroho, ya Ustadz Amir. Ini mudah-mudahan kita ketemu. Amin. Terima kasih.